Ahli rasa-rasa. Mana Rasul? Bukan mana. Mana Rasul? Itu mana? Mana Rasul? Itu sudah saya. Konsunal komunikasi. Kemana ya? Kalau komunikasi ini Fatihah ya. Kalau Fatihah saya betul Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Memang lain. Nabulu. Itu kan di situ ada iya, ada yang namanya matobi, ada yang namanya matiwat, ada yang namanya mati disukun. Dengan cara seperti itu hilang itu cara. Kalau seandainya orang baca Quran nggak pakai tajwid, kira-kira pahala nggak usah. Akhirnya ada 3 balap. Ustaznya itu juga. Yang lain apa? Nggak boleh datang gua ini. Jawabin orang mana? Lu kan wilayah gua, mau ngapain tahu bukan gua? Pak ini apaan? Mau dibawa kemana ini agama para hadirin? Tolong bapak-bapak ibu, saya ngomong di mana orang pas takdir. Coba kita baca Fatihahnya kayak musalako. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Malah RW ngomong abi kepanjangan kalau begini nggak betah. Dua racun juga lagi nggak setuju lagi. Capek katanya saya ikut tahlil sama abi. Ya Allah ya Rabb, kaki saya nyalain masyarakat. Yang tadi hanya ngajak saya itu yang pertama diri anu tadi. Coba sekarang kita bapak walaupun berada lama, udah kita kurangin jumlahnya aja lah. La ilaha illallah biasanya 100, jadi tapi yang bisa kurang 50 itu khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Tariko apa? Dari masuk tariko. Kalau begitu apa? Alhamdulillah, udah saya pelajari semuanya. Ibu dan bapak yang diminta sama Allah kehusyuan sholat kita yang diterima pas saat kita khusyuk itu. Begitu Allah khusyuk tuh, cuma Allah apa yang diterima sholatnya berantakan. Sebab apa? Kita nggak khusyuk. Ada orang kalau Rob jangan sampai saya termasuk orang yang sesat juga khusyuk, maka walatoni dia akan diterima. Umpama dia maka khusyuk sama sekali, maka itu sholat tidak berubah asra man lam yakhsha fi sholati dia tidak hidayah. Orang yang maka khusyuk dalam sholatnya maka lebih cepat untuk diseksa oleh Allah. Ada bingung malah hadirnya. Udahlah kita balik kembali aja pelan-pelan. Tahir qalbi minan nifaq. Tolong ya Allah, hati saya sucikan dari penyakit munafik. Munafik itu apa? Cirinya banyak ya. Di antaranya yura'unan nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Kalau begini, al-mu'min di dunia yatazawwaj ya. Wal munafik di dunia yatazayyan. Wal kafir di dunia yatamatta. Kalau orang beriman dunianya dipakai buat bekal balik, buat bekal akhirat. Kalau orang munafik punya dunianya cuma bakal menghias diri aja, yang penting di alam orang. Nah kalau orang kafir nggak ngurusin ini, dia tamata, yang penting dengan dunianya dia merasa senang, itu cirinya. Maka kalau kita pengen selamat, jadikan dunia kita tersobat buat berbekal diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bu Bapak, bisa Ibu Bapak langsung saksikan ya bahwa amal soleh ternyata dengan rahmat Allah bisa menggeser batu. Boleh ingat tak? Kita mau melihat bagaimana tingkah laku seorang paman yang jatuh cinta kepada keponakannya. Ini. Ternyata itu cinta bukan hanya sekali ya. Orang bilang bahagia karena cinta, ternyata orang bilang bisa sengsara. Ya, nih Ibu Bapak, mana sampai mana kemarin? Biar tuntas. Tidak, nah, kita ambil di sana, Pak. Di sana. Sampai mana kemarin Bapak-Bapak? Ini cerita. Jangan Pak, ini cerita dari para baginda Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Oke, jadi fanfarajat syai'an ya. Saya ya Allah seorang hamba yang pernah menderma baktikan hidup saya untuk kesejahteraan kedua orang tua saya, sehingga saya tidak biarkan anak saya makan, tidak saya biarkan istri saya makan, dan tidak akan saya biarkan binatang peliharaan saya makan sebelum ibu dan bapak saya terlebih dahulu kenyang perut mereka berdua. Subhanallah, Rabb, ini amal soleh ya, saya jadikan bahan doa saya agar batu yang menghalangi kami keluar dari gua ini bisa bergeser dengan izin Allah. Itu doa akhirnya diterima oleh Allah, amal solehnya penuh dengan rahmat Allah itu batu bergeser. Itu kan sampai itu kan. Tapi ternyata walaupun bergeser belum memungkinkan mereka keluar dari masalahnya, cuma kalian sedikit saja. Yang kedua datangnya Allah, sekarang dengar dulu dah, itu udah geser begitu dengan rahmat Allah. Hati-hati dengan rahmat Allah. Ini amal soleh bikin Allah merahmati. Kemudian dengan rahmat Allah yang diinginkan insya Allah diberikan oleh Allah. Kalau yang satu begini, innahu sesungguhnya situasi kana Sri Ibnatu Am, saya ini Allah seorang am ya, seorang manusia, kebetulan kanat Sri Ibnatu Amin adalah li bagi saya anak perempuan paman, berarti sepupu ya, sepupu saya cakep banget ya Allah. Kanat ahabban nas ilai, dia adalah seorang wanita yang sangat-sangat saya cintai, lebih dari cinta saya kepada yang lain. Kanat adalah itu anak santri ini, kanat adalah Ibnatu Amin ahabban nas, yang paling dicintai di antara manusia yang ada, ilayya, bagi diri saya atau kepada diri saya. Kata baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain, bukan itu ngomongnya nanti. Gimana bah ngomongnya? Kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Kuntu, jadilah saya uhibbuha, sangat-sangat mencintai dia, ka asyad ma yuhibb, ya seperti yang lebih dahsyat kecintaan seorang rijal, laki-laki, anisa kepada seorang perempuan. Dan gara-gara bisikan cinta yang begitu dalam, aradtuha ya, kalau pakai bahasa Arab yang nggak pakai tajdid, aradtuha. Aku pakai tajdid itu namanya idgham mutamathilin. Aradtuha ya, ilahnya
Yang kedengeran hanya taknya. Arad tuha. Salah. Yang benar fa'arad tuha. Maka saya, maka fa saya, fa maka arad tu. Saya punya keinginan. Keinginan dulu. Kepengen dia, ya Allah. Paham ya? Kepengen dia. Artinya kepengen dia. Ya udah pengen dia. Saya kepengen dia. Saya mau akan dia. Mau diapain? Ya udah. Nggak usah saya ceritain. Ya. Ala nafsiha atas dirinya. Jadi diri itu anak sepupu yang cakep. Saya kepengen sesuai dengan keinginan saya. Kemudian saya lakukan apapun yang saya kepengenin dengan dia. Oke lah, mohon maaf. Saya pengen berzina dengan itu anak. Dorongan dari rasa cinta yang ada dalam diri saya. Akhirnya apa? Ya saya ajak, Neng. Iya. Kira-kira Neng mau nggak jalan sama saya? Mau ngapain apa? Emang Neng nggak tahu? I love you. Kata tunangannya ya I love you tuh. Bentuk doang. Tapi Neng bukan hanya sekedar jalan, kalau bisa Neng. Kalau Neng benar cinta AA juga cinta Neng. Yuk bareng-bareng kita buktiin sejauh mana rasa cinta yang kita paham. Si perempuannya nggak kayak perempuan sekarang. Si abang, itu perempuan apa? Famtanaat, ya batu. Famtanaat maka tidak ya, maka mencegah diri itu anak dari perbuatan yang memang saya ajukan untuk saya lakukan. Saya nggak bisa begitu bang. Memang perempuan apa saya aman kan kalau benar juga abang sepupu saya masa tega sih bang. Ya Allah, betapa kecewanya aku. Karena makan itu rasanya seperti berarti busuk hatiku. Ini semua kasih itu sering banget. Tapi banget. Oke, lanjut ya. Hatta anak bihasanatun minasirin. Udah itu keinginan saya gagal total. Gagal ya. Sebab keinginan saya ditolak mentah-mentah. Ya udah. Kalau begitu ya udah nih sama-sama jalanin aja. Ya. Suatu saat dia terkena penyakit, bahkan sampai 1 tahun kena penyakit. Di sini nggak diceritain penyakitnya apa ya. Saya mau baca jalannya tapi berpanjang. Fajaati, sakit. Lagi sakit datang dia ke saya. Lu kemana aja sakit? Saya apa? Sakit apa lu? Tahu perasaan lu mana sama. Lu kemana lu kemarin? Ya mau berobat bang, cuma nggak punya duit. Kamu bisa nggak bantu saya? Lu cinta kepadamu bang. Akhirnya apa? Ya orang dada cinta, jangan baru emas. Gunung Himalaya segala macam. Apa tuh? Lautan 40 seberangan. Pengen beratan yang nyasar buat berobatannya bang ke dokter spesialis. Kira-kira berapanya cukup sedikit ya. Berikut ojeknya. Iya kecil. Fakat itu hakistin wabimah dinar. Saat itu aku cabut dompetku dan keluarkan isinya. Aku berikan kepada dia 120 dinar. Kalau sekarang bangsa 100 juta. Cuman dengan catatan sayang ya.
Kalau memang itu keinginan Anda, ya jangan ngurus segitu. Seluruh apa yang aku miliki dijadikan milikmu demi cintaku, dengan catatan ala atasan untuk tukhaliyah, engkau membiarkan baini wa baina nafsiha. Dia ngomong sendiri nih, ala antukhaliyah, dengan syarat duit bakalan keluar, dokter akan terbayar, keperluan Anda bisa saya cukupi, dengan catatan apa yang aku inginkan tolong kabulkan wahai kekasih. Gimana nih ya, gimana ya Bang, kalau bisa mah ya gimana ya Bang, kalau bisa mah gimana ya Bang. Fa'alat. Oke deh Bang, demi kesembuhan diriku, apapun yang Abang minta akan aku serahkan saat ini juga. Bahaya ibu. Ini Allah Akbar ya. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayat falamma qa'adtu baina rijlaiha. Ini cerita baginda loh. Subhanallah. Hatta sehingga saat aku mampu menguasai dirinya, yang satu riwayat aku itu benar-benar lagi. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Itu diakini Pak. Jadi ketawa. Sehingga saat saya bisa duduk antara kedua belah kakinya. Ini bukan jok 800.000 itu. Si jok cuma 800.000. Oh mah enggak ada harganya. Tapi malah enak kerja. Mampu 800. Coba ini bahasa saya nggak ngomong lagi ngomong. Selama ketika qa'adtu, ada apa dia? Duduk saya. Di mana duduknya cing? Baina rijlaiha. Duduknya di antara dua belah kaki. Bagaimana? Itu tangan. Qalat. Pas saya mampu untuk melakukan perzinahan dengan pengorbanan uang yang saya berikan kepada dia, saat akan terjadi saya sudah berada di atas badannya, saya duduk di atas di kedua belah kakinya. Itu anak dengan izin Allah bilang apa? Ittaqillah Bang, kalau bisa mataku sama Allah Bang. Wala tafuddal khatim illa bihabbi. Ya salam. Tolong Bang, takut sama Allah Bang. Cakap kan? Bisa minta. Kalau bisa cincin jangan dijebol dulu Bang. Itu aja. Khatim apa khatim? Cincin. Kalau Bang ini cincin, jangan dijebol. Kalau belum susah ini cari gadis begini ya. Si katanya. Kalau bisa maaf kamu dong. Allah ini kan sesuatu yang kagak boleh dilakuin. La taqrabu zina, bahwa zina itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Jangan-jangan nggak menghasilkan anak. Jangan-jangan menghasilkan penyakit ya. Ada lagi kalimat man zana zunia, orang yang pernah zina nanti naudzubillah pasti keturunannya ada yang dizinahin. Jadi kalau ada orang pernah zina nanti ada salah satu anak apa cucunya dizinahin. Saya kira cerita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai baginda, saya punya keinginan untuk masuk Islam. Oke, ayo syahadat. Cuman saya ada permintaan satu, apa?
tolong jangan larang saya, zina itu udah kebiasaan saya. Oh iya silakan aja, cuma anak ngajak nyikir. Ente kalau zina masih apa orang tua main ke perumpang bukan ngomong. Kalau di zina orang bagaimana rasanya? Ente punya empok, punya adik perumpang, digituin sama orang, kira-kira bagaimana? Kemudian ente punya anak perawat, digituin sama orang. Nangis, iya Rasul sakit. Sebab kalau berpeluang itu bukan tidak disahkan dan tidak diridhoi. Akhirnya, ya udah sini aja nggak apa-apa. Enggak, saya udah kapok. Lihat Pak, lihat Bu, tapi lama. Abang dikasih senang sama 5 menit. Tapi berapa tahun terseksa yang neraka Bang? Tolong Bang, jangan ini. Ini coba, iya mana-mana. Cip-cip kalau bisa jangan dipakai, kalau belum dibayar Pak. Kecuali ini, nggak bayar juga apa-apa. Sebab dibagiin orang Bang. Jadi orang. Sekarang saya masih nangkap mana ya, model yang lain. Buka hidayat tadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Godaan akan selalu datang. Tapi bagaimana kita cara mensikapinya? Apa yang terjadi? Fansoroftu anha wa hiya ahabbun nas ilaih wa taraktu dhahab alladhi a'taituha. Kebalik. Begitu saya dengar kalimat itu, tapi langsung saya mikir, iya ya, kenapa berani amat saya melawan Allah? Kenapa berani amat saya melanggar apa yang jadi aturan Allah? Udahlah, kalau gitu Neng, nggak jadi Neng, mohon maaf Neng. Padahal iya ahabun nas ilaih merupakan manusia yang paling saya cintai dan saya sudah mampu untuk melakukannya. Tapi karena rasa takutku pada Allah, aku tinggalkan kegiatan seperti itu. Bahkan dengan apa? Tarakul zahab 120 gram yang tadi aku berikan untuk berobat, aku tidak ambil lagi. Kamu bebas dari perzinahan, sementara uang pun jadi sedekah buat kamu. Alhamdulillah. Baru doa. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fakhruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, seandainya itu amal ibadah saya diterima, dikabul dan menjadi amal yang sama-sama bisa mengubah rahmat-Mu ya Allah, tolong batu geser dikit lagi. Yang kagak zina. Nah sekarang kalau seandainya jadi zinanya, ya Allah, mikir. Menghindar zina merupakan amal soleh di antara rahmat yang Allah berikan kepada itu anak. Batu yang nutupin gua bergeser sedikit. Coba kita terusin. Fanfarajatil sokhra, maka bergeser si sokhra, si batu kecil. Wa ila annahum la yastati'unal khuruj minha. Tapi kenyataannya karena baru dikit doang, jadi tadi sedikit, sekarang udah 2 dikit. Sedikit ditambah sedikit. Walaupun udah geser nambah sedikit lagi, tapi tiada yastati'una, mampu mereka bertiga al-khuruja, akan keluar minha dari sokhra. Ya. Kata baginda minabin naumende, walaupun bergeser itu batu karena masih sedikit gesernya, enggak memungkinkan mereka untuk keluar dari goa. Terus bagaimana? Satu lagi. Alhamdulillah tuh sekarang udah ada lega. Tadi kita nggak mungkin bisa keluar, orang masih sempit tangan, tinggal dulu yang belum. Satu lagi ya, tinggal satu lagi. Ya terus sekarang berdoa, Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami
sehingga Ahad besok kami nanti lagi. Apa yang akan diucapkan oleh orang ketiga sehingga mereka bisa keluar dari kohak yang memenjarakan mereka gara-gara batu bergeser dengan wasilah amal soleh yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan semata-mata lillahi rabbil. Sekarang zaman musibah, sekarang zaman bencana, sekarang zaman malapetaka, maka mungkin saja itu terjadi dalam diri kita. Maka kita tawassul kepada Allah, ya Allah, barakah ngaji kami setiap hari Ahad, barakah ngaji kami dalam keseharian kami, ya Allah. Berikan kepada kami rahmat-Mu, berikan kepada kami kasih sayang-Mu, berikan kepada kami inayah-Mu. Walaupun sekarang musim musibah, bencana dan malapetaka, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak dan istri kami dari segala musibah dan bencana. Dan dengan taklim, dengan belajar yang sama-sama kita lakukan, mudah-mudahan kami mendapatkan anugerah husnul khatimah.